Randy yang nyaman dengan Syahnas ya. Berawal dari curhat-curhatan, curcol-curcolan, berujung jadi cerot-cerotan. Gimana ya, kayak lu lagi masa kelam di kepala lu yang tahu cuma lu. Ketemu sama orang yang akhirnya kayak, oh nih nyambung, hilang. Ya, semua demon yang ada di ya. Dan itu udah ibaratnya kayak mungkin gua kumpulin ini kepala gue udah cukup lama lah. Jadi kayak kebayang lah reliefnya kayak gimana. Gak ada perasaan bersalah pas di jalan? Ada. Menghantui? Banget. Bingung keluarnya gimana? Gimana cara keluarnya waktu itu? Terus sempat berpikir mau berhenti? Iya. Sempet mikir, tapi gua di posisi dimana gua saat gua mau keluar, gua udah telanjur kok. Iya. Gua telanjur, ya gimana sih lu bisa numpainnya sama nih orang doang? Otomatis lu ada perasaan. Nyaman kan? Iya, segala macam. Yes, itu adalah alasan Randy ya. Alasan Randy yang nyaman dengan Syahnas ya. Berawal dari curhat-curhatan, curcol-curcolan, berujung jadi cerot-cerotan. Astagfirullahaladzim. Ya, kenapa kayak gitu ya? Karena si Lady Nayon ini memposting langsung kalau ada bookingan hotel ya atas nama yang diduga ini menggunakan nama yang perselingkuhan inilah antara Suma Randy dan S itu ya, yang diposting oleh Lady Nayon. Ya gitu, memang karena nyaman gitu ya. Nyaman. Akhirnya yang namanya curcol ya. Kalau lu lagi balapan, drag race, kan lintasan lurus. Saat lu sadar, lu udah kenceng di kecepatan berapa? Iya. Dan lu baru sadar kayak berapa kilometer lagi nih ada tembok. Either lu tarik rem, lu akan Berguling-guling. atau lu biarin mobil itu nabrak. Dan lu memilih tabrakin. Tembok itu datang lebih duluan. Wah, gila sih Randy ya. Kan cuman nggak bingung aja tadi. Berawal dari kalau misalkan kita di depan itu kita balapan ya, racing ya. Racing terus dengan kecepatan penuh, tiba-tiba kita tarik rem, bakal guling gitu kan. Nah, terus lu milih kata Densu untuk nabrakin atau narik rem, temboknya datang duluan. Ada yang paham maksudnya gimana gitu? Kebongkar ini gitu. Dan dia yang nyatakan susah untuk berhenti. Kata si Randy, ya susah untuk berhenti dari Syahnas karena sudah ada nyaman. Sempat kepikiran untuk berhenti, tapi hanya teori. Iya. Sisanya kenyamanan. Ya, nah. Setelah dibongkar setelah kasus ini guys, setelah kasus ini diundang oleh Densu ya, Randy-nya datang dari awal Lady Nayon ke Densu dan sudah bicara di podcast ya Dr. Richard, lalu Randy-nya konferensi pers, selalu datang ke Densu. Netizen semakin geram dengan Syahnas karena sampai hari ini dia tidak menampakkan batang hidungnya atau tidak meminta maaf karena sudah membuat ya rumah tangga orang hancur gitu ya. Jadi, gak bisa dipungkiri, netizen itu menuntut, atau mungkin dari pihak Lady Nayon menuntut untuk Syahnas ini minimal minta maaf lah. Jadi dia seperti tidak berdosa, padahal Randy sudah membuat pengakuan dosa, mengakui kesalahannya di podcastnya Denny Sumargo. Tapi, Syahnasnya seakan tak berdosa dan tak bersalah. Ya, itulah adalah yang dituntut netizen. Lalu muncul, apakah bisa Syahnas dan Randy dilaporkan oleh pihak kepolisian? Ya. Terkait perselingkuhan dengan Randy, ya semenjak Randy muncul nih di Densu, banyak netizen ya dan pakar-pakar hukum, apakah bisa Randy atau Syahnas ini dilaporkan oleh dua, misalkan dilaporkan oleh JJ atau dilaporkan oleh si Lady Nayon karena kasus perselingkuhan dari istri dan suaminya masing-masing. Nah, seperti apa ini menurut para pakar pengacara dari sisi hukum? Kita cekidot. Adanya booking hotel yang diduga dilakukan oleh Syahnas gitu ya, diduga nih ya. Apakah perselingkuhan itu bisa dilaporkan pidana gitu bang? Perselingkuhan itu ada dua bang.
Nah, salah satunya tidak bisa dipidana. Jadi nggak bisa dipidana tuh yang seperti Bang? Yang hanya perasaan, Bang. Kecuali kalau misalkan yang dia sudah betul-betul ketahuan melakukan persetubuhan. Persetubuhan badan maksudnya gitu. Perzinahan ini delik aduan absolut. Jadi benar-benar harus ada aduan dong ya? Aduan dari pihak yang betul-betul merasa dirugikan. Nah, siapa yang berhak mengadukan Bang? Suaminya atau istri. Katakanlah Mbak Lady Nayawan ini ingin melaporkan dugaan tindak pidana ini, bisa dengan salah satunya dengan bukti booking itu ya. Apa yang perlu dilengkapi Bang untuk bisa istilahnya menguatkan bukti awalan itu Bang? Iya. Untuknya bookingan hotel, ya harus dicek dulu apakah dia betul-betul datang ke hotel itu bersama berduaan di hotel itu, masuk ke kamar. Nah, yang bisa membuktikan itu siapa? Saksi-saksi. Nah, apakah Lady Nayawan akan menerima Randy jika ingin kembali? Setelah kemarin si Randy di akhir video ya di podcast bersama Densu, dia menyatakan bersalah dan menyesal ya, mencoba ini ingin memperbaiki kembali. Tapi apakah diterima oleh Lady Nayawan? Seperti apa? Coba kita gercep. Kalau dia tiba-tiba minta maaf dan pengen kembali dan berjanji pengen balik lagi, kamu terima atau enggak? Gimana ya Bang? Sebenarnya nggak bisa segampang itu sih. Nggak bisa segampang gitu ya. Tapi kan Tuhan memaafkan juga. Ya sudah, nggak usah dipikirin. Dari ucapannya Dan sepertinya bisa. Lady Nayawan berat untuk menerima Randy lagi ya guys ya. Dari coba menurut kalian seperti apa, komentar di bawah ya. Sepertinya dia benar-benar sudah terlanjur sakit Kalau dia hati tiba-tiba gitu ya minta maaf dengan Randy, karena takut ini terulang kembali karena sudah 3 kali katanya ketahuan dimaafkan dan sepertinya dia udah nggak sanggup lagi untuk menerima ini dan dia ingin mengakhiri semuanya lewat pengacara ya, biar ini cepat selesai ya. Dia ingin semuanya sampai akhir dan finish gitu ya, tapi tidak menghalangi Randy untuk bertemu dengan anak-anaknya kapan saja. Wow. Pelakor gitu ya, kan perempuan ya pelakor ya namanya. Rebut hati orang. Lebih coba pikirin gitu, kamu tuh bukan cuma ngerebut bapaknya, kamu bukan cuma merebut, bukan cuma mencuri yang lalu yang kamu sakiti ibunya, bukan, tapi kamu sedang menyakiti, kamu sedang menzolimi gitu ya, anak-anak yang nggak tahu apa-apa, yang mungkin waktu yang kamu kasih nih sama si perempuan ini diambil, itu harusnya itu hak anak-anaknya, dan itu nggak bisa dibayar, karena hari kan nggak bisa diulang. Tapi kamu percaya bahwa ada tabur tuai kan? Tuhan akan menggantikan dengan kebahagiaan yang lain. Ya. Apa yang kamu tabur akan dituai kan? Kamu percaya banget dengan itu? Seperti kata Lady Nayawan, kalau pelakor itu yang direbut bukan cuma bapaknya, tapi juga anak-anaknya dan juga waktu yang untuk anak-anaknya itu kesita untuk si pelakor ini. Tapi sama juga dengan yang namanya Randy yang juga kan nggak ada bedanya, dia juga pebinor gitu ya, perebut bini orang, jadi sama-sama gitu kan. Jadi ya antara pelakor dan pebinor ini memang sama-sama meresahkan ya. Waduh, itulah pesan dari Lady Nayawan untuk pelakor guys ya. Jadi sungguh kejam ya.